dan saudara, Bapak Ibu, saudara terkasih, selamat pagi berkah dalem. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam program Berkah Dalem bersama Komsos Kepikipan Kedua, bersama Romo Yosef Supriyanto dari Paroki Santa Maria Fatima Magelang. Pagi ini saya ingin mengantar Bapak Ibu saudara terkasih untuk merenungkan tema menjalin relasi iman personal dengan Allah melalui hidup doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini kita masih dalam bayang-bayang wabah virus corona yang juga belum mereda. Dan banyak tokoh agama, termasuk Paus Fransiskus, menghimbau mengajak umat agar banyak berdoa agar virus corona ini segera berakhir sehingga orang bisa beraktivitas kembali dengan baik. Nah, ajakan berdoa kepada Allah seperti ini yang juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, seperti kita dengar dalam bacaan misa pagi ini. Konteks bacaan misa, Yesus sedang bersama para murid pada saat-saat hari terakhir menjelang ia meninggalkan para muridnya. Maka ada beberapa pesan penting yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Salah satu di antaranya adalah agar para murid senantiasa menjalin relasi personal dengan Allah melalui hidup doa. Mengapa hal ini ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya? Ada satu alasan, yakni karena Yesus khawatir jangan-jangan setelah nanti Yesus meninggalkan para murid, mereka kemudian melupakan dirinya. Mereka kemudian melupakan seluruh ajaran yang pernah disampaikan kepadanya. Sehingga seakan sia-sia seluruh proses pendidikan yang selama ini dialami oleh para murid, karena akhirnya mereka melupakannya. Nah, untuk itulah ia mengingatkan supaya dalam rangka tetap bisa menjalin personal iman dengan Allah melalui Yesus, maka mereka diminta supaya tetap berdoa. Apa harapannya? Yang pertama, supaya para murid memiliki relasi iman personal dengan Allah melalui Yesus Kristus, sehingga iman mereka semakin lama semakin mendalam, dan hidup mereka dengan relasi doa seperti itu, hidupnya semakin dijiwai oleh Roh Allah sendiri. Yang kedua, supaya para murid mewariskan tradisi doa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepadanya, supaya tradisi doa ini terus-menerus diwariskan kepada orang-orang setelah zaman para rasul. Supaya apa? Dengan membangun hidup doa yang baik dan teratur, orang akan punya relasi personal dengan Allah melalui Yesus. Lalu caranya bagaimana? Supaya para murid itu nanti bisa memiliki sikap iman, relasi personal dengan Allah, terutama melalui hidup doa. Jawabannya adalah Roh Kudus, daya aktif ilahi, akan membimbing menuntun para murid. Supaya apa? Supaya Roh Kudus memampukan mereka, sehingga mereka yang imannya belum begitu kuat, pelan-pelan akan ditumbuhkan, akan semakin kuat, mantap, berakar, apalagi jika mereka membiasakan diri membawanya dalam hidup doa. Lalu contohnya seperti apa? Orang yang dibimbing oleh Roh Allah
sehingga memiliki sikap iman yang kuat dan mantap. Misalnya, seperti yang dialami oleh Paulus, juga Apolos, seperti kita dengar dalam bacaan misa pagi ini, bacaan pertama. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya telah dibimbing oleh Roh Tuhan, dan mereka berkarya, merasul dengan mantap. Imannya semakin lama semakin tumbuh, berkembang, dan kuat. Dan ini semua terjalin karena mereka membawanya dalam hidup doa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terbuka dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga memiliki sikap iman personal yang kuat dan mantap, dan membawanya dalam doa seperti ini yang mau diwatakan oleh gereja kepada kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Nah, mestinya kita pun juga melalui hidup doa yang selalu kita jalin tiap hari, pelan-pelan kita semakin bisa mengenal Allah melalui Yesus. Pelan-pelan kita semakin memiliki relasi personal dengan Allah dalam Yesus melalui hidup doa yang kita bangun setiap hari. Nah, kenyataan itu bagaimana? Ada 3 jenis kelompok umat. Yang pertama, ada kelompok umat yang hampir tiap hari bisa berdoa, rajin tekun. Dan buah dari doa itu adalah membuat hidup rohaninya menjadi semakin segar, imannya kuat, mantap, dan memancarkan hidup yang gembira seperti yang dialami oleh Allah sendiri. Sehingga iman mereka tumbuh berkembang karena hidup doa itu sendiri. Nah, kelompok 2 adalah orang Katolik yang berdoa tetapi tidak rutin, hanya kalau kober, jarang berdoa. Berdoa pun ya hanya serampangan. Nah, jenis corak orang seperti ini, hidup rohaninya kurang mendalam. Kadang mereka merasa kosong, kering, ambang, tidak gairah. Belum sepenuhnya merasakan bahwa doa itu punya daya pengaruh yang baik. Nah, sayang orang seperti ini. Karena apa? Membangun hidup rohani tetapi hanya setengah-setengah, lalu kurang berdampak. Yang paling parah adalah yang ketiga. Ada orang Katolik yang jarang berdoa, bahkan tidak berdoa. Bahkan memiliki pandangan doa itu seakan tidak ada gunanya, hanya memboros-boroskan waktu. Nah, orang seperti ini justru imannya semakin kosong, rohaninya kosong, kering. Mungkin harta bendanya berlimpah, apapun mungkin telah dimiliki, tetapi hatinya kosong dan tidak bahagia. Kenapa? Karena belum menghayati iman, bahkan tidak ada kebiasaan berdoa dalam hidupnya. Nah, orang seperti ini tidak punya relasi iman personal dengan Allah secara mendalam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya apa? Tuhan Yesus yang kini telah naik ke surga, agar kita juga jangan melupakan Dia. Supaya tidak lupa, maka marilah kita selalu menjalin iman personal kepada Allah melalui Yesus, melalui hidup doa yang teratur. Supaya apa? Supaya pertama, iman kita semakin kuat mantap, rohani kita juga semakin disegarkan. Apalagi dalam suasana wabah virus corona ini, mari kita bawa dalam hidup doa, kita doakan para dokter perawat yang telah berjuang dengan total untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kini menjadi korban. Semoga mereka kuat tabah dengan semangat, diberkati Tuhan untuk melayani, menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan mereka yang hari-hari ini sedang terpapar sakit karena virus corona, semoga diteguhkan imannya, dikuatkan, dan semoga mereka juga segera mendapat kesembuhan. Oleh karena itu, marilah kita merahmat Allah. Semoga dalam
novena Terang Roh Kudus ini, hari-hari ini kita semoga semakin terbuka dibimbing oleh Roh Kudus, supaya kita semakin lebih tekun setia berdoa, memiliki sikap iman yang kuat, mantap, mendalam, dan sekaligus membuat rohani kita semakin tumbuh berkembang dan menghasilkan buah-buah rohani yang akan berguna bagi perkembangan hidup rohani kita. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.